Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Andhadhun. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Sriram Raghavan, dibintangi oleh Tabu, Ayushmann Khurrana, Radhika Apte, dan Anil Dhawan. Film ini berkisah tentang usaha seorang pria buta dalam mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi di depan matanya, di mana ia adalah saksi kunci pembunuhan tersebut. Guys, aku kasih bocorannya, jika film ini memenangkan 20 penghargaan dan mendapat banyak nominasi. Penasaran? Nah, makanya guys, simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini, dan simak juga review di bagian akhir video ya. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria yang tampak sedang mengintai seekor kelinci yang memakan tanaman kubis miliknya. Tak lama berselang, setelah membidik sasaran dengan tepat, pria ini pun melepaskan tembakan kepada kelinci tersebut. Film kemudian beralih ke adegan di mana seorang pria tampak sedang memainkan piano guys. Pria ini buta. Sekalipun demikian, ia sangat handal dalam melahirkan nada-nada indah dari tuts pianonya. Pria ini bernama Akash. Akash mengalami kebutaan sejak usia 14 tahun ketika kepalanya terkena hantaman bola kriket dan membuat syaraf matanya rusak. Sekalipun buta, Akash bermimpi ingin menjadi pianis terkenal dan usahanya itu diawali dengan mengikuti kompetisi piano di London yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Suatu hari, Akash berkeliling untuk mencari inspirasi dan tanpa sengaja ia menemui seorang wanita bernama Sophie. Mengetahui bahwa Akash jago bermain piano, Sophie akhirnya menawarkan pria tersebut untuk bermain piano di coffee shop milik ayahnya yang bernama Franco. Ketika Sophie mengantar Akash pulang, Akash buru-buru melepas lensa kontaknya dan mencoba melihat seperti apa rupa gadis yang bernama Rosie itu. Guys, ternyata Akash ini tidak benar-benar buta. Dan saat ia membuka lensa kontaknya, seorang anak kecil yang bernama Bandu melihat kebohongannya itu. Guys, Akash sebenarnya sengaja pura-pura buta supaya ia lebih mudah menjadi seorang pianis terkenal. Ketika sore tiba, Sophie menjemput Akash agar tampil di kafe milik ayahnya. Di sana, Akash memainkan piano dan disaksikan oleh banyak orang. Salah satu tamu yang hadir adalah Pramod, pemain film terkenal di masa mudanya. Pramod terlihat senang dengan pertunjukan Akash dan mengundangnya untuk datang ke rumahnya agar memainkan lagu untuk istrinya tercinta di hari ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga guys. Sehabis pertunjukan, Sophie mengantar Akash pulang dan malamnya mereka menghabiskan malam berdua layaknya sepasang suami istri. Namun Sophie tidak pernah tahu jika Akash tidak benar-benar buta. Keesokan harinya Akash mendatangi kediaman Pramod. Akash disambut oleh Simi, istri Pramod yang cantik. Sebenarnya Simi tidak mau mengizinkan Akash masuk ke rumahnya. Namun setelah Akash menjelaskan jika suaminya yang meminta dia untuk datang dengan tujuan memberikan kejutan hari ulang tahun pernikahan mereka, Simi akhirnya mengizinkan pria itu masuk. Sebelum Akash masuk ke dalam rumah, seorang tetangga di depan rumah Simi sempat melihat kedatangan pria itu. Wanita itu bernama Disa. Saat memainkan piano di rumah Simi, Akash tiba-tiba melihat sesosok tubuh terbaring dan penuh darah. Ia buru-buru menghentikan pianonya dan segera meminta izin ke toilet. Simi menuntun langkah Akash menuju ke toilet guys. Ketika di toilet, Akash melihat seorang pria berdiri di sana. Namun ia pura-pura tetap tidak melihatnya. Ketika keluar dari toilet, Simi kembali menuntun Akash dan di sana Akash melihat dengan jelas sosok yang berlumuran darah tadi ternyata adalah Tuan Pramod. Akash kembali melanjutkan permainan pianonya dan ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jika Simi dan selingkuhannya membersihkan noda darah dan memasukkan mayat Pramod di dalam sebuah koper besar. Simi juga membuat alibi seakan-akan suaminya pulang ke rumah dan mengucapkan happy anniversary sekalian memuji permainan piano Akash. Kemudian setelah itu suaminya buru-buru pergi karena urusan bisnis. Simi melakukan itu dengan bersandiwara dan memutar suara rekaman suaminya yang ada di HP. Mayat Pramod tadi kemudian dibawa oleh selingkuhannya untuk dibuang di suatu tempat. Guys, selesai bermain piano di TKP, Akash tampak sangat tidak tenang dan merasa bersalah. Ia kemudian memilih lapor polisi. Saat hendak melapor, polisi tersebut ternyata selingkuhannya Simi yang berkomplot membunuh Tuan Pramod. Polisi itu bernama Mahonar.
Karena udah terlanjur datang dan mengatakan ada pembunuhan, Akas terpaksa berpura-pura mengatakan bahwa ia melaporkan kucingnya dibunuh orang di rumahnya. Polisi Mahonar menindaklanjuti laporan Akas untuk mencari pembunuh kucing pria buta itu. Ketika tiba di rumah Akas, polisi tersebut tampak curiga jika Akas benar-benar buta. Dia mencoba mengujinya dengan melempar pisau ke sisi wajah Akas. Namun Akas adalah pria tampan yang cerdas. Ia tetap menutupi rahasianya dengan tetap berpura-pura buta. Saat pisau dilempar, Akas diam tak bergeming seolah-olah ia tidak melihat lemparan pisau yang ditujukan ke sisi wajahnya. Mayat Pramod akhirnya ditemukan polisi guys. Dari hasil penyelidikan, Pramod dinyatakan tewas dibunuh dalam sebuah perampokan karena menurut istrinya, waktu Pramod keluar untuk urusan bisnis, ia membawa uang sebesar 10 juta rupiah dan uang itu tidak ada bersamanya. Seorang pria kemudian dituduh sebagai pelaku karena pria ini tertangkap menggunakan jam tangan milik Pramod. Padahal jam itu ia temukan di toilet sebuah bar. Guys, Pramod memiliki seorang anak gadis yang cantik bernama Dani. Pramod menikah dengan Simi 3 tahun yang lalu. Itu artinya Simi adalah ibu tiri Dani. Ketika di kantor polisi, Akas bertemu dengan Simi dan Dani. Akas diminta untuk memberi keterangan bahwa terakhir kali ia bertemu Pramod adalah saat ia bermain piano di rumah mereka. Simi memberikan pidato singkatnya di depan para hadirin yang memberikan penghormatan terakhir untuk Pramod. Wanita itu mengatakan jika Pramod datang terlambat sebelum Akas tiba lebih dulu di rumahnya untuk memberi kejutan di hari ulang tahun pernikahan mereka. Setelah itu Pramod harus pergi karena urusan bisnis. Setelah mendengar pidato itu, Disa, wanita tua tetangga Simi, mengatakan kepada polisi bahwa Simi berbohong tentang pidatonya. Disa mengatakan jika ada 3 orang yang masuk ke apartemen Simi hari itu. Pertama, seorang pria yang masuk terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh suaminya Pramod, dan yang terakhir adalah Akas. Polisi tersebut segera menanyakan Simi tentang pria yang dimaksud Disa. Saat ditanya, Simi mengatakan jika orang tua itu pasti keliru. Menyadari Disa bisa mengenali siapa pria ketiga yang masuk ke apartemennya hari itu, Simi kemudian memilih menghabisi wanita itu dengan mendorongnya dari lantai atas apartemen. Saat Simi mendorong jatuh wanita itu dari atas gedung, Akas menyaksikan sendiri kejadian itu, namun pria ini tetap berpura-pura buta. Ketika Akas tiba di rumahnya, Bandu ingin menguak kebohongan Akas. Ia merekam Akas dengan kamera HP-nya melalui jendela rumahnya. Saat ia merekam, Simi datang ke rumah itu untuk mengetes apakah pria itu benar-benar buta. Dan benar saja guys, saat ia menodongkan pistol untuk menembaknya, Akas mengakui jika ia memang berpura-pura buta dan tidak mau terlibat dalam masalah pembunuhan itu. Akas berjanji tidak akan memberitahu siapapun dan ia hanya ingin fokus untuk mengikuti kompetisi piano di London. Tak lama setelah itu, Akas terlihat sempoyongan dan tumbang. Rupanya sebelum masuk ke rumah Akas, Simi terlebih dahulu memberikan pria tersebut kue yang diberi racun. Sophie datang untuk mengunjungi Akas. Ia membawa kelapa muda segar kepada pria itu guys. Sebelumnya ia dihadang oleh Bandu yang menunjukkan video sebagai alat bukti bahwa ia berhasil mengungkap kedok bahwa Akas tidak buta. Mengetahui jika Akas tidak buta, Sophie meradang. Ditambah lagi saat Sophie mengetuk, Simi yang membukakan pintu. Simi sangat cerdas guys. Ia membuat suasana seakan-akan ia dan Akas baru saja selesai berhubungan badan. Dan trik liciknya itu ternyata ditelan mentah-mentah oleh Sophie yang terbakar amarah. Sophie marah dan memilih meninggalkan Simi dan Akas di ruangan tersebut. Guys, ternyata racun yang diberikan Simi kepada Akas membuat mata pria itu benar-benar buta. Selain itu, Simi juga memanggil anak kecil yang merekam video Akas tadi guys. Ia mengiming-imingi anak itu uang, kemudian menghapus video rekamannya. Menyadari jika matanya benar-benar buta, Akas menelpon Rosi, namun gadis itu murka dan mengatakan agar jangan pernah menghubunginya lagi. Adegan kemudian berganti ke Mahonar, selingkuhan Simi yang marah-marah. Ia heran kenapa Simi tidak menghabisi Akas dan hanya membuatnya buta. Simi berdalih dengan mengatakan jika ia tidak mau menjadi pembunuh berantai. Untuk itu Mahonar memilih turun tangan sendiri untuk menghabisi Akas, namun usahanya gagal karena Akas berhasil melarikan diri. Lolos dari mulut singa, Akas malah terperosok masuk ke dalam mulut buaya guys. Kali ini ia menemukan dirinya di sebuah rumah sakit tua. Ada 3 orang yang mengaku ingin menolongnya dan berpura-pura baik kepadanya. Padahal mereka berniat mengambil kedua ginjalnya untuk dijual. Ketiga orang tersebut adalah dokter Suami, Murli, dan Saroja.
Saat dokter suami CS ingin mengambil ginjalnya, Akas memberontak untuk keluar namun ia tidak berhasil. Sesaat sebelum mereka menyuntik bius, Akas bersumpah demi Dewa Shankar bahwa ia akan memberikan 10 juta rupiah jika mereka mau melepaskannya. Sang dokter dan kedua komplotannya itu kemudian membatalkan aksinya. Mereka melepaskannya karena tergiur imbalan 10 juta yang ditawarkan Akas. तेरी लाइफ की सबसे बड़ी लॉटरी हूं मैं। क्या मतलब भाऊ? Akas mendatangi Simi. Ia meminta agar wanita itu memberinya 1 juta rupiah buat operasi kornea matanya yang rusak akibat racun. Jika tidak, ia akan membongkar kedok Simi ke media guys. Mendengar ancaman itu, Simi berniat membawa Akas ke hutan untuk membunuhnya. Di tengah perjalanan, Akas malah berhasil membius Simi berkat bantuan Murli dan Saroja. Saat malam tiba, Akas menelpon Rasika, istri polisi Mahonar. Akas mengatakan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Simi kemudian membunuh Pramod. Akas memeras Rasika dengan meminta 10 juta rupiah untuk uang tutup mulut. Mengetahui suaminya berselingkuh, Rasika marah besar. Beruntung amarahnya bisa diredam oleh Mahonar. Guys, media menyampaikan bahwa Simi bunuh diri. Mobil dan tas miliknya ditemukan di sebuah sungai yang penuh buaya. Sedangkan jasadnya diduga dimakan oleh buaya guys. Namun fakta sebenarnya adalah Simi dibawa ke rumah sakit tua oleh Akas dan teman-temannya. Akas kemudian merekam semua pengakuan Simi. Menurut Simi, ia tidak sengaja membunuh Pramod. Tetapi ia dengan sengaja mendorong Disa karena takut wanita tua itu akan mengenali Mahonar, selingkuhannya, dan kemudian membongkar kedoknya. Malam itu, Akas dan dua temannya menunggu Simi di rumah sakit tua itu. Sementara dokter suami, ia memilih pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Saroja kembali menelpon istri Mahonar yang bernama Rasika. Saroja menagih uang 10 juta rupiah dan meminta Mahonar yang mengantarnya di suatu tempat. Ternyata Murli dan Saroja ini sangat serakah guys. Sebelum mereka berangkat mengambil uang itu, mereka terlebih dahulu mengikat Akas. Akas dan Simi berduaan di rumah sakit tua itu dengan keadaan sama-sama terikat. Merasa senasib, mereka pun bekerja sama untuk saling melepaskan ikatan. Simi berhasil membuka ikatan Akas dan ia meminta Akas untuk membuka penutup matanya supaya ia bisa memandu Akas dalam mencari pintu keluar. Ketika penutup matanya dibuka, wanita ini malah melepaskan ikatan tangannya dengan memanfaatkan gunting yang ada di meja. Setelahnya ia menghajar Akas. Beruntung dokter suami segera tiba di TKP. Ia akhirnya berhasil membius Simi. Murli dan Saroja meminta Mahonar untuk menemui mereka di sebuah bangunan guys. Mahonar datang membawa sebuah tas berisi uang 10 juta rupiah. Murli dan Saroja berhasil membawa kabur tas tersebut dengan membuat Mahonar terjebak di dalam lift. Namun ada harga yang harus dibayar mahal karena Murli tertembak oleh Mahonar di bagian leher dan nyawanya tidak tertolong. Setelahnya Saroja menemukan bahwa tas yang diberikan Mahonar kepadanya ternyata isinya adalah uang palsu. Akas dan dokter suami membawa Simi ke suatu tempat. Tubuhnya diletakkan di bagasi belakang mobil. Dokter suami menceritakan niatnya kepada Akas bahwa ia ingin menjual Simi dengan harga 60 juta rupiah kepada miliarder yang butuh cangkok hati guys. Dan ia akan memberikan Akas 10 juta buat operasi matanya. Akas tidak menyetujui ide itu. Entah kenapa ia merasa iba dengan Simi. Ketika dokter suami berniat menyuntikkan bius ke Simi, wanita itu malah membunuh dokter suami dan memilih untuk melepaskan Akas karena ia mengetahui bahwa Akas tidak berniat membunuhnya. Ketika Simi memaksa Akas turun di tengah jalan, ia kemudian melanjutkan menyetir mobil. Di saat itulah ia berubah pikiran untuk kembali menghabisi Akas. Simi memutar mobilnya 360 derajat dan bersiap menabrak pria itu. Dan ketika mobilnya melaju kencang, seekor kelinci melompat ke arah mobilnya dan membuat ia secara refleks kaget kemudian membanting mobilnya ke tepi jalanan dan mobil tersebut terpental jatuh terbalik dan Simi tewas terbakar bersama mobilnya guys. Nah, masih ingat kan adegan di awal film di mana seseorang terlihat menembak kelinci? Adegan itu ternyata ada kaitannya sama adegan yang barusan terjadi guys. Film kemudian beralih ke adegan 2 tahun kemudian di mana Rosie bertemu Akas di London. Akas terlihat melakukan pertunjukan di sebuah kafe dengan mata yang buta guys. Saat ditanya Rosie, Akas menceritakan semua yang terjadi. Guys, film ini ditutup dengan adegan di mana Akas terlihat berjalan meninggalkan Rosie. Kemudian
Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini komplit banget. Ceritanya unik dan menarik, screenplay penembakan kelinci di adegan awal dan akhir dikaitkan sempurna dengan ending film. Musiknya juga oke, ditambah bintang-bintang beken dengan acting yang super keren. Kemudian sinematografi saat mobil terpental dan melayang di udara. Wah, kece badai. Great, bravo, and well done buat film Andhadhun ini guys. Jadi nggak heran nih jika film ini memenangkan 20 penghargaan untuk Best Film, Best Director, Best Actor, Best Screenplay, Best Sound, dan banyak lagi. Untuk kekurangannya sendiri menurut aku pribadi acting Rasmi yang memerankan karakter Dani saat scene di kantor polisi jujur itu agak kurang optimal. Karena mimik wajahnya yang kayak nggak sedih-sedih amat gitu padahal doi baru kehilangan sang ayah. Well, secara personal overall, aku memberikan nilai 8,5 dari 10 untuk film Andhadhun ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?